Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci. Demikian pula Tuhan tidak pernah mengizinkan masalah tanpa solusi. Kembali lagi di channel Irawan Arten. Kali ini saya akan membahas mengenai utangnya suami. Apakah juga merupakan utangnya istri? Pada saat suami meminjam uang dan membuat perjanjian dengan pemilik dana tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan istri, bagaimana implikasi hukumnya? Lantas, bagaimana pula dengan tindakan suami yang menjaminkan harta gonogini berupa rumah untuk meminjam uang, padahal istri tidak mengetahui? Bahkan, istri tidak pernah dilibatkan pada saat suami melakukan tanda tangan perjanjian di notaris dengan si pemilik dana. Penting untuk kita perhatikan bahwa utang yang dibuat oleh suami tanpa seizin, tanpa sepengetahuan, dan tanpa persetujuan istri tidak boleh dipertanggungjawabkan kepada harta istri, dan tidak boleh pula diambil pelunasannya dari harta bersama. Kemudian mengenai rumah yang dijaminkan, pemberi hak tanggungan dalam hal ini objeknya adalah rumah sebagai harta bersama adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan. Dalam hal ini suami tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sendiri atas harta bersama. Tindakan hukum terkait dengan harta bersama harus dilakukan dengan persetujuan pasangannya. Dengan demikian, oleh karena tidak ada persetujuan pasangannya, perjanjian penjaminan rumah dengan hak tanggungan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum, yang mengakibatkan pula rumah tersebut tidak dapat dieksekusi apabila suami tidak dapat membayar utangnya. Utang dalam perkawinan dibedakan menjadi dua, yaitu utang pribadi dan utang persatuan. Utang pribadi harus dituntut kepada suami atau istri yang membuat utang tersebut. Sedangkan yang harus disita pertama-tama adalah harta pribadi. Namun, jika suami yang membuat utang, harta pribadi istri tidak dapat disita, dan demikian pula sebaliknya. Sedangkan untuk utang persatuan, yang pertama-tama harus disita adalah harta bersama, dan apabila tidak mencukupi, maka harta pribadi suami atau istri yang membuat utang itu disita pula. Dalam hal ini, utang pribadi yang bisa dimintai pelunasannya dari harta bersama adalah utang pribadi yang berasal dari perjanjian utang piutang dengan persetujuan pasangannya. Oleh karena itu, utang yang dibuat oleh suami tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan istri tidak boleh dipertanggungjawabkan kepada harta istri, dan tidak boleh diambil pelunasannya dari harta bersama. Perihal penjaminan rumah yang merupakan harta bersama diasumsikan dengan menggunakan hak tanggungan, maka penjaminan rumah tanpa seizin istri, tanpa sepengetahuan istri, dan tanpa persetujuan istri berakibat penjaminan rumah tersebut tidak sah menurut hukum. Hal ini dapat kita lihat dalam jurisprudensi pada putusan Mahkamah Agung nomor 2691 PK/PDT/1996 yang diperoleh kaidah hukum bahwa tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau istri harus mendapat persetujuan suami istri. Mahkamah Agung lebih lanjut berpendapat bahwa karena belum ada persetujuan istri,
maka tindakan seorang suami yang membuat perjanjian atas harta bersama adalah tidak sah menurut hukum. Selain itu tercermin pula pada ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang menyebutkan pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan. Dalam hal ini suami tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sendiri atas harta bersama. Tindakan hukum terkait dengan harta bersama harus dilakukan dengan persetujuan pasangannya. Dengan demikian, oleh karena tidak ada persetujuan pasangannya, penjaminan rumah dengan hak tanggungan tersebut tidak sah menurut hukum, yang mengakibatkan rumah tersebut tidak dapat dieksekusi apabila suami tidak dapat membayar utang-utangnya. Ingat, kebenaran adalah ibu dari keadilan. Oleh karena itu, jangan membenarkan kebiasaan, tetapi biasakan bertindak benar dan berpikir benar di luar kebiasaan.